Pentingnya penguatan integritas menjadi sebuah tatanan kerangka peraturan diyakini menjadi pedoman bagi aparatur sipil negara untuk dapat mendedikasikan segala kemampuan agar menjadi lebih baik dan terarah. Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai unit eselon 1 Kementerian Keuangan sangat concern dan peduli terhadap penguatan integritas di lingkungan organisasi dan insan perbendaharaan. Bagi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, kerangka penguatan integritas merupakan pendekatan yang komprehensif dan sistematis menuju suatu langkah lebih maju untuk organisasi dan SDM yang profesional dan berintegritas. Melalui pengembangan instrumen yang lebih inovatif dan kreatif, kerangka penguatan integritas menjadi panduan bagi SDM Ditjen Perbendaharaan yang berintegritas, berkompeten dan berkinerja tinggi. Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah menginisiasi adanya penguatan kerangka integritas melalui penerbitan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per/PP/2019. Dalam Per/PP/2019 terdapat 3 bagian instrumen, yaitu pencegahan, deteksi, dan respons yang masing-masing memiliki instrumen inti dan instrumen komplement. Pada tahun 2020, Ditjen Perbendaharaan mengembangkan 10 rumusan instrumen dengan melibatkan pejabat dan pegawai di kantor pusat dan kantor vertikal. Melalui keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Kep/14/PP/2020 telah ditunjuk 10 kepala kantor wilayah untuk menjadi koordinator untuk masing-masing tim instrumen. 1. Kode etik dan kode perilaku dengan koordinator Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh. 2. Pengendalian internal dengan koordinator Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau. 3. Budaya egaliter dengan koordinator Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta. 4. Pengelolaan atas konflik kepentingan dengan koordinator Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku. 5. Pengadaan barang jasa dengan koordinator Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah. 6. Modernisasi dan inovasi proses bisnis layanan perbendaharaan dengan koordinator Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan. 7. Program deteksi kecurangan dan korupsi atau Red Flags dengan koordinator Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur. 8. Pencatatan atau record keeping dengan koordinator Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat. 9. Manajemen pengaduan dan perlindungan whistleblower dengan koordinator Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara. 10. Review Independen UKI Eselon 1 dengan koordinator Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung. Proses penyusunan rumusan instrumen ini melibatkan beberapa kantor wilayah dengan koordinasi yang baik, komitmen yang tinggi, serta kerja keras dari seluruh tim dengan monitoring kantor pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Pada draft awal rumusan instrumen ini berisikan definisi, tujuan atau hasil yang diharapkan, proses kelanjutan, dan struktur yang terlibat. Draft awal ditindaklanjuti dengan pembahasan melalui kegiatan FGD, baik secara langsung maupun melalui video conference, serta telah dilakukan review oleh masing-masing tim, sehingga menghasilkan draft final. Draft final tersebut kemudian dilakukan pembahasan menjadi sebuah aturan dalam bentuk Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan yang menjadi pedoman bagi seluruh insan perbendaharaan. Tumbuhkan budaya malu untuk menegakkan kode etik menuju DJPP berintegritas. Pengendalian internal pasti. Di dunia semakin terbuka dan tidak berbatas, budaya egaliter merupakan keniscayaan dan respek terhadap sesama adalah salah satu elemen kuncinya. Tuntutan menjadi pegawai yang profesional sangat ditentukan oleh kemampuan pegawai yang bersangkutan untuk menyadari
dan mengidentifikasi kepentingan pribadi yang terkait dengan tanggung jawab pekerjaan yang dibuat. Integritas adalah bagian penting dari moral itu sendiri. Maka kunci keberhasilan pengadaan barang dan jasa adalah integritas kolektif. Modernisasi dan inovasi akan selalu mengalami perkembangan, namun dukungan integritas akan mengawal organisasi ke arah yang lebih baik. Secara moral, tindak kecurangan atau korupsi tidak hanya terkait dengan kerugian negara, tetapi juga harus dipandang dari aspek apakah seseorang melaksanakan tugas dan kewajibannya. Pencatatan record keeping yang optimal akan menghasilkan rekod yang lengkap dan handal, sehingga berguna dalam pencegahan dan deteksi pelanggaran integritas. Penguatan sistem pengelolaan pengadaan yang profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta menjamin pelindungan terhadap whistleblower akan meningkatkan public trust terhadap Ditjen Perbendaharaan. Keselarasan kebijakan perlu dievaluasi melalui metode yang tepat dan independen agar relevan dalam menghadapi tantangan perubahan di masa mendatang. Dengan kerangka penguatan integritas ini, diharapkan Direktorat Jenderal Perbendaharaan menjadi unit eselon 1 yang lebih baik serta menjadi pedoman bagi insan perbendaharaan untuk senantiasa menjaga integritas yang lebih baik.